Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini ya Teteh? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tematik ya. Nah, sekarang untuk pembahasan tematik pekan sekarang ini adalah ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk materinya yaitu keragaman sosial budaya dan suku bangsa serta agama di Indonesia. Boleh disimak ya. Nah, Teteh tahu nggak? Kalau misalkan Indonesia itu memiliki suku bangsa yang beragam dan tersebar di seluruh provinsi dengan memiliki ciri khasnya masing-masing. Keberagaman tersebut terdapat pada sosial budaya, suku bangsa, dan agama. Dengan adanya keberagaman, tidak lantas membuat bangsa Indonesia ini terpecah, seperti halnya semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi meskipun bangsa Indonesia ini memiliki banyak suku dengan berbagai agama, tapi tetap kita itu harus menjaga kesatuan, seperti itu. Selanjutnya, yang pertama, kita akan membahas keberagaman sosial budaya. Masyarakat Indonesia itu memiliki keberagaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Boleh disimak ya. Yang pertama, itu adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa merupakan sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki latar belakang sosial budaya yang sama. Contohnya ada suku bangsa di Indonesia itu ada suku Nias yang berasal dari Sumatera Utara. Ada suku Bugis dari Sulawesi dan suku Asmat dari Papua. Nah, di sini ada contoh gambarnya itu adalah contoh suku Nias ya dari Sumatera Utara. Kalau misalkan kita adalah suku Sunda ya. Nah, kalau kita ini termasuk suku Sunda. Selanjutnya yang kedua itu ada keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Contoh bahasa daerah yaitu ada bahasa Batak dari Sumatera Utara, bahasa Sunda dari Jawa Barat, dan bahasa Betawi dari DKI Jakarta. Nah, kalau misalkan kita karena tinggalnya di Jawa Barat, berarti bahasa adatnya itu adalah bahasa Sunda. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ada keragaman rumah adat. Nah, setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda juga. Contoh rumah adat yaitu ada rumah joglo dari Jawa, ada rumah gadang dari Sumatera Barat, ada tongkonan dari Sulawesi Selatan, dan ada honai dari Papua. Nah, berikut adalah contoh, ini adalah contoh rumah adat dari Papua, yaitu adalah rumah honai. Ya, selanjutnya di sini ada rumah gadang. Ini rumah gadang berasal dari Sumatera Barat, seperti itu. Selanjutnya keberagaman yang keempat yaitu ada keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contohnya pakaian adat yaitu ada pakaian bundo kanduang ya, itu dari Sumatera Barat. Terus ada beskap dari Jawa Tengah dan ada payas dari Bali. Nah, kalau kira-kira kalau misalkan kita kan ini dari Jawa Barat ya, coba apa nih kalau misalkan pakaian adat dari Jawa Barat? Ya, betul ya. Pakaian adat dari Jawa Barat adalah kebaya. Oke, di sini ada contoh nih gambar. Ini adalah gambar contoh pakaian adat Bundo Kanduang ya dari Sumatera Barat. Oke, selanjutnya yang kelima itu ada keragaman senjata tradisional. Ya, senjata tradisional itu digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contoh senjata tradisional yaitu ada rencong dari Aceh, kemudian ada keris dari Jawa, dan tombak trisula dari Sumatera Selatan. Nah, di sini juga ada contoh, ini adalah contoh senjata tradisional rencong ya dari Aceh.
Nah, selanjutnya yang keenam ada keragaman tarian dan lagu daerah. Tari adalah bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Kita langsung ke contoh. Yang pertama itu contoh tarian daerah. Ada tarian kecak ya, itu dari Bali, ada tari Japin Tembung dari Kalimantan Barat, dan tari Saman dari Aceh. Kemudian yang selanjutnya itu contoh lagu daerah, yaitu ada Bubui Bulan dari Jawa Barat, ada Ampar-Ampar Pisang itu dari Kalimantan Selatan, dan Bungong Jempa dari Aceh. Nah, di sini ada di samping nih gambar ini adalah contoh tarian kecak ya, yang berasal dari Bali. Oke, selanjutnya keragaman alat musik tradisional. Setiap provinsi itu memiliki alat musik tradisionalnya masing-masing. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Ada yang dipukul, ada yang ditiup, ada yang dipetik, dan sebagainya. Nah, contoh alat musik tradisional yaitu ada tambo yang berasal dari Aceh, ada angklung yang berasal dari Jawa Barat, dan ada tipa atau tifa dari Papua. Nah, ini adalah contoh alat musik tradisional angklung ya, yang berasal dari Jawa Barat. Nah, selanjutnya keragaman makanan tradisional. Indonesia itu kaya akan keragaman budaya. Salah satu keragaman itu adalah makanan tradisionalnya. Nah, ayo siapa di sini yang suka makan atau yang hobi makan? Oke. Contohnya ada nasi timbel dari Cirebon, ada rendang dari Padang, ada bubur Manado dari Sulawesi Utara, dan ada papeda yang terbuat dari bubur sagu dengan rasa tawar, dan ini dijadikan sebagai pengganti nasi oleh masyarakat di daerah Papua. Nah, di sini ada contohnya nih, ini adalah contoh nasi timbel ya. Ini berasal dari Cirebon. Kemudian yang ini ada rendang. Kalau rendang ini berasal dari Padang. Selanjutnya ini ada bubur Manado nih. Ini adalah bubur Manado ini adalah makanan tradisional dari Sulawesi Utara. Selanjutnya di sini ada papeda. Papeda ini adalah makanan tradisional dari Papua. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai keberagaman suku bangsa Indonesia. Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi. Nah, berikut beragam suku bangsa pada tiap-tiap provinsi di Indonesia. Yang pertama itu ada suku daerah dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Itu contohnya ada suku Aceh. Yang kedua ada suku daerah di Provinsi Sumatera Utara. Contohnya ada suku Batak Simalungun. Yang ketiga ada suku daerah di Provinsi Sumatera Barat. Contohnya itu ada suku Minangkabau. Selanjutnya ada suku daerah di Provinsi Riau. Itu contohnya ada suku Melayu. Selanjutnya yang kelima ada suku daerah di Provinsi Riau Kepulauan. Contohnya ada suku Melayu. Kemudian yang keenam ada suku daerah di Provinsi Jambi. Itu contohnya ada suku Melayu Jambi ya. Ada suku Melayu, ada suku Jambi. Kemudian yang ketujuh ada suku daerah di Provinsi Bengkulu. Contohnya ada suku Muko-Muko. Yang kedelapan ada suku daerah dari Provinsi Sumatera Selatan, yaitu ada suku Melayu dan Kikim. Yang kesembilan yaitu suku daerah di Provinsi Lampung, yaitu ada suku Pesisir. Yang kesepuluh ada suku daerah di Provinsi Bangka Belitung. Contoh sukunya adalah suku Bangka. Nah, selanjutnya yang ke-11 itu ada suku daerah di Provinsi Banten. Contoh sukunya ada suku Baduy. Kemudian di Provinsi Jakarta itu ada suku Betawi. Di Provinsi Jawa Barat ada suku Sunda. Di Provinsi Jawa Tengah itu contohnya ada suku Jawa. Kemudian di Provinsi DKI Yogyakarta ya, itu ada suku Jawa. Kemudian di Provinsi Jawa Timur contohnya itu ada suku Jawa. Kemudian di Provinsi Bali itu ada suku Bali Aga dan Bali Majapahit. Kemudian untuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat contohnya itu ada suku Bali, suku Sasak. Selanjutnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur contoh sukunya itu ada suku Sabu. Kemudian yang ke-20 di Provinsi Kalimantan Barat itu ada suku Kayau.
provinsi di Kalimantan Tengah, yaitu contohnya ada suku Kapuas. Selanjutnya di Provinsi Kalimantan Selatan, contohnya itu ada suku Ngaju. Dan yang ke-23 di Provinsi Kalimantan Utara, itu contoh sukunya ada suku Dayak. Oke, yang selanjutnya itu Provinsi Kalimantan Timur, contohnya ada suku Ngaju. Kemudian di Provinsi Sulawesi Selatan, di sini ada contohnya suku Mandar. Selanjutnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu ada suku Mapute. Selanjutnya ada di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu ada suku Mandar. Kemudian di Provinsi Sulawesi Tengah, itu ada suku Buol atau Toli-Toli dan suku Toli-Toli. Kemudian di Provinsi Gorontalo itu ada suku Gorontalo. Di Provinsi Sulawesi Utara itu ada suku Minahasa. Selanjutnya Provinsi Maluku, itu contohnya ada suku Buru. Kemudian di Provinsi Maluku Utara ada suku Malmahera. Kemudian di Provinsi Papua Barat itu ada suku Maibrat dan Arfak ya. Kemudian di Provinsi Papua itu ada suku Sentani. Oke, jika karena banyak tulisan di sini yang kurang jelas ya, boleh dibaca lagi, dipelajari lagi mengenai suku daerah di provinsi Indonesia pada modul ya. Oke, selanjutnya keberagaman agama masyarakat Indonesia. Indonesia itu kaya akan keanekaragaman. Selain keanekaragaman sosial budaya dan suku bangsa, Indonesia juga mengakui 6 agama, yaitu diantaranya ada agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, tapi dari beragam agama yang ada di Indonesia, sebaik-baiknya agama dan sebenar-benarnya agama adalah agama Islam. Nah, jadi beruntunglah kita semua sebagai seorang muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 110 yang artinya kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Imran ayat 110. Nah, selanjutnya ada perayaan hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan yang dirayakan oleh umat Islam. Idul Fitri dirayakan setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Sebelum merayakan Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa terlebih dahulu selama 1 bulan, yaitu pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, materi hari ini mengenai mata pelajaran IPS. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya jangan lupa AATT untuk mengerjakan evaluasinya yang ada di modul ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.